visual bagus itu perlu nggak sih? Kita tahu bahwa salah satu kenikmatan nonton anime adalah menikmati visual grafis yang indah. Anime bisa memanjakan kita dengan bagusnya kualitas gambar yang ditampilkan. Ambil contoh Fate Series, Violet Evergarden, dan banyak judul lainnya. Tapi di beberapa anime, visual yang disajikan nggak bisa dibilang bagus, dan bahkan terkesan seperti slideshow atau visual jadul tahun 2000-an. Meski begitu, penonton seperti nggak mempersalahkan kurangnya kualitas visual dan tetap mengapresiasi animenya. Kualitas visual yang biasa kadang bisa digendong dengan bagusnya penulisan cerita yang ada. Meskipun ada juga kasus di mana satu anime punya cerita yang menarik tapi mengalami kegagalan karena pakai kualitas visual yang di bawah rata-rata. Karena kasus seperti ini, kita bisa menarik satu pertanyaan mendasar. Seberapa penting sih posisi visual grafis pada suatu anime? Hai, Mida di sini di kanal Project Requiem. Kali ini kita akan membahas posisi visual grafis pada produk anime. Kebetulan ada contoh yang ideal tentang topik ini, yaitu anime Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo dengan penggunaan grafis campur aduknya, di mana anime ini dapat memberi contoh yang pas akan penempatan kualitas grafis, mana saja bagian yang harus dimaksimalkan kualitasnya, dan juga momen-momen mana saja yang bisa dikorbankan kualitas grafisnya. Dan gak hanya Kaminaki saja, aku akan ambil beberapa judul lain sebagai perbandingannya. Dan seperti yang kukatakan tadi, pertama-tama kita akan mempelajari tentang pemaksimalan dan pengorbanan kualitas grafis. Untuk itu, kita perlu tahu apa sih fokus yang ingin dituju dari anime tersebut. Apakah unsur komedi, drama, aksi, atau bahkan fanservice-nya. Ambil kasus pertama si Kaminaki. Menurutku, 3 fokus utama di seri ini adalah aksi, komedi, dan fanservice. Jadi, kalian akan lihat pemaksimalan visual di 3 bagian itu. Kita bisa menyaksikan aksi pertarungan di episode 1 dan 4 yang asik dengan efek pertarungan, koreografi, dan penempatan sudut gambar yang pas. Lalu komedinya juga sama, pemakaian visual yang digunakan cocok untuk mendukung unsur komedi yang ada, seperti di contoh scene traktor di episode keempat. Dan terakhir, kita bisa merasakan effort lebih dalam memvisualisasikan fanservice-nya, yang kabarnya lebih ero daripada yang ada di manga. Selain 3 unsur itu, kualitas visual yang disajikan untuk hal lainnya terkesan biasa aja, atau bahkan di beberapa titik penurunannya kita tahu seperti apa. Nah, dengan melakukan hal ini, penonton akan lebih enjoy menikmati karya itu meskipun ada scene-scene yang dinilai memiliki kualitas grafis di bawah standar. Tapi itu nggak mengganggu karena visual tersebut ditempatkan di momen-momen sampingan, momen-momen yang nggak butuh perhatian lebih. Beranjak ke contoh selanjutnya, kita akan beralih ke Violet Evergarden, di mana anime ini punya fokus ke unsur dramanya. Bagaimana caranya agar sebuah perasaan bisa sampai ke karakter yang dituju. Dan visual juga ikut andil di sini. Kita bisa melihat kualitas visualnya berubah dari yang awalnya indah menjadi lebih indah lagi di momen-momen tertentu. Yang tentu aja momen tersebut adalah momen penyampaian perasaan ke karakter yang dituju. Warna dan objek di latar yang ada berubah sesuai dengan perasaan yang ingin disampaikan. Apakah itu perasaan senang, marah, rindu, ataupun sedih. Lalu pindah ke Fate Series, fokus anime ini adalah aksi yang memukau. Jadinya visual untuk anime ini dimaksimalkan dengan sangat bagus pada saat scene-scene pertarungan. Mulai dari efek, koreografi, sampai dengan pengambilan sudut gambarnya ditampilkan dengan maksimal. Saking bagusnya, fans sampai menjuluki studionya sebagai Unlimited Money Works karena bagusnya kualitas grafis di anime karapannya macam Fate Series ini. Tentunya akan ada masalah jika unsur yang difokuskan tak mendapatkan dukungan visual yang diperlukan. Banyak anime yang gagal memenuhi syarat ini dan mendapat kritikan pedas dari penontonnya. Sebagai contoh paling gampang, biasanya terlihat di anime aksi. Kita ambil 2 judul yaitu Tokyo Revenger dan Record of Ragnarok musim pertama. Tokyo Revenger sendiri adalah seri yang bagus. Jarang ada satu seri yang mengangkat tema pertarungan gangster, apalagi ditulis oleh mantan gangster sendiri. Jadinya karya tersebut cepat untuk mendapatkan popularitas. Tapi berbeda dengan manga, animenya sedikit mendapat kritik dari penonton karena aksinya. Pertarungan adu jotos antar gangster yang harusnya jadi nilai jual terbesarnya malah ditampilkan dengan asal-asalan. Sebagai contoh, yang paling terkenal ngasalnya adalah scene pertarungan Draken lawan Hanma. Koreografi yang payah, FPS yang rendah, pengambilan sudut gambar yang monoton, sampai dengan gerakan turn based yang kaku, membuat anime ini dikritik habis-habisan.
Untungnya pesona dari tiap karakter yang ada tetap kuat membuat anime ini nggak jelek-jelek banget. Lalu musim pertama dari Record of Ragnarok. Unsur fight yang jadi nilai jualnya yang mendominasi seluruh cerita yang ada malah digarap kurang maksimal, sehingga waktu awal perilisannya penonton mengkritik anime ini habis-habisan, menyamakan anime ini dengan slideshow PowerPoint yang biasa aja. Padahal di waktu yang berdekatan juga ada Yakuza House Husband yang punya visual serupa, tapi dipuji sebagai anime yang bagus karena meskipun punya visual slideshow, tapi ia memfokuskan diri pada unsur komedi dan slice of life-nya, sehingga visual yang ada nggak mengganggu dan malah membantu dua unsur tersebut agar terlihat lebih menarik untuk ditonton. Nah, jadi sebenarnya posisi visual ditempatkan setelah unsur apa yang mau difokuskan pada animenya, karena ia digunakan untuk mendukung scene-scene yang ada pada animenya. Nggak semua anime harus punya kualitas visual yang memukau, tapi semua anime harus bisa menempatkan visual yang pas untuk mendukung semua momen yang terjadi, agar animenya dapat menampilkan nilai jual utamanya dengan maksimal. Oke, kurasa itu aja pembahasanku kali ini. Apa kalian setuju sama pendapatku? Atau kalian punya pendapat lain tentang topik ini? Kalau kalian ada sanggahan, kritik, atau saran, atau apapun itu, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.